إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas semua nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat kesehatan dan keamanan, serta nikmat waktu luang dan taufik sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah di masjid ini. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Kemudian tak lupa khatib berwasiat untuk kita semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah menerima dari hamba-hamba yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak diibadahi di alam semesta ini. Kemudian setelah tauhid, ibadah yang agung dan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah solat. Karena solat adalah tiang agama. Solat adalah pembeda antara keimanan dan kekufuran. Serta solat itu adalah ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Artinya, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah solat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Innama awwala ma yuhasibu bihil abdu yawmal qiyamati min amali shalah." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Maka barang siapa yang baik solatnya, maka niscaya akan beruntung dan selamat. Namun barang siapa yang rusak solatnya, sungguh dia pasti akan merugi dan binasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila solatnya baik, maka hisab untuk amal-amal yang berikutnya akan baik, dan apabila hisab solatnya rusak, maka hisab untuk amal-amal yang lainnya rusak. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan
agungnya ibadah solat dan pentingnya memberikan perhatian kita yang luar biasa terhadap ibadah solat. Namun, di antara bentuk kesempurnaan solat yang sering diremehkan, sering diabaikan oleh banyak manusia, terkhusus kaum laki-laki, yaitu melaksanakan solat-solat tersebut dengan berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya melaksanakan solat-solat kita dengan berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid adalah perintah dari Tuhan kita, perintah Rabbul Arsyil Azim, perintah Rabbul Alamin, dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan solat-solatnya dengan berjamaah. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah solat kalian karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yaitu laksanakanlah, kerjakanlah solat tersebut dengan berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid kalian. Saudara seiman rahimakumullah, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat dari sahabat yang mulia Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta. Tempat tinggalnya tidak dekat dengan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang membantunya untuk menuntun pergi ke masjid. Maka satu waktu beliau sahabat yang buta ini pernah menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meminta rukhsah, meminta keringanan bisa melaksanakan solat-solatnya di rumah. Awalnya Nabi mengizinkan, tapi ketika dia hendak pulang, hendak berpaling, Rasulullah memanggilnya kembali dan bertanya, atasma'un nida, apakah kamu mendengar azan dari rumahmu? Dia menjawab, iya. Maka Nabi mengatakan, fa'ajib, kalau begitu maka penuhilah panggilan adzan tersebut, laksanakanlah solatmu dengan berjamaah di masjid. Perhatikan saudara seiman rahimakumullah, pentingnya solat berjamaah. Lihatlah Nabi kita SAW, sampai sahabat ini dengan seperti itu keadaannya, dia buta, tidak ada yang seorang pun yang menuntunnya, yang bisa menuntunnya ke masjid, serta rumahnya tidak dekat dengan masjid. Dalam riwayat yang lain disebutkan, jalan antara rumah sahabat Ibnu Ummi Maktum ke masjid itu banyak binatang-binatang yang berbahaya, ada kalajengking serta ular yang bisa kapan saja bisa menyerangnya. Tapi meski demikian, karena kedudukan dan pentingnya solat untuk dilaksanakan secara berjamaah, Nabi tetap mengharukan sahabat ini melaksanakan solat dengan berjamaah di masjid. Bagaimana dengan kita yang diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, dua mata semuanya bisa melihat, diberi kemudahan dengan fasilitas kendaraan dan lainnya? Tentu lebih berhak, tentu kita malu dengan sahabat yang mulia ini bila tidak solat dengan berjamaah. Saudara seiman rahimakumullah, sesungguhnya perintah Nabi yang sedikit memaksa, yang kelihatannya memaksa sahabat tersebut untuk tetap sholat berjamaah dengan seperti itu keadaannya, tak lain adalah karena kasih sayang beliau, rahmat beliau terhadap umatnya. Hal ini karena ibadah sholat pahalanya sangat besar. Jadi Nabi tidak mau ada di antara sahabatnya, ada di antara umatnya terlewat dari besarnya pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat yang dikerjakan dengan berjamaah lebih afdal dari salat yang dikerjakan sendirian 27 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tapi 27 kali lipat. Begitu luasnya, begitu besar dan agungnya pahala dari salat yang sama dan dikerjakan dengan berjamaah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW
menyebutkan tentang keutamaan dan fadilah yang dapat seorang ketika dia melaksanakan solatnya dengan berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu hati'atan, wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu atau mandi, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban Allah, yaitu solat fardu 5 waktu, maka satu langkahnya menghapus dosa, dan langkah satu lagi dari kaki satunya mengangkat derajatnya. Setiap kali dia melangkah, satu langkahnya kaki kanannya menghapus dosa, kaki kirinya mengangkat derajatnya. Begitu setiap langkahnya menghapus dosa dan menambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah bukan sekedar rutinitas ibadah. Ia adalah simbol persatuan umat, tanda hidupnya iman, dan syiar Islam yang agung. Ketika masjid hidup dengan jamaah, maka hati manusia akan dekat dengan Allah Azza wa Jal. Ukhuwah Islamiyah akan tambah kuat, tambah erat, dan masyarakat akan dipenuhi dengan keberkahan. Sebaliknya, ketika manusia mulai meninggalkan solat dengan berjamaah, maka hati akan menjadi keras, iman menjadi lemah, dan dosa semakin mudah dilakukan. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang keras, yang sangat keras kepada orang, khususnya laki-laki, yang meninggalkan solat berjamaah tanpa ada uzur. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, summa amura rajulan fayusalliya bin nas, summa antaliku ma'i birijalin ma'hum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriku alaihim buyutahum binar." Kata Nabi kita SAW, "Sungguh aku ingin memerintahkan agar sholat ditegakkan, lalu aku tunjuk seseorang menjadi imam sebagai penggantiku." Karena biasanya Nabi lah yang menjadi imamnya. "Kemudian aku datangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka." Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Lihat, wahai saudara seiman rahimakumullah, betapa pentingnya sholat dikerjakan berjamaah muslim. Sampai-sampai Nabi SAW sama sekali tidak mau ada ada umatnya dari laki-laki yang tidak melaksanakan sholatnya dengan berjamaah, yang hanya mengandalkan sholat tersebut di rumah-rumahnya, karena tidak mau ada di antara hambanya kelewatan akan fadilah tersebut. Maka dari itu, jagalah sholat berjamaah kita, ajak keluarga kita ke masjid, didik anak-anak kita agar terbiasa dan mencintai masjid sejak kecil. Karena rumah yang dekat dengan masjid tetapi penghuninya jauh dari jamaah adalah tanda lemahnya iman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin khati'atin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian dari kaum muslimin ada yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah,
dengan alasan sibuk bekerja dan mencari nafkah. Padahal pentingnya solat telah dijelaskan dengan gamblang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat para pendahulu kita, orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya, sudah dijamin bahwa mereka mendapatkan petunjuk di atas jalan dan cara yang benar dalam mengamalkan agama Islam. Mereka, para salafus soleh dahulu, adalah orang-orang yang paling semangat bekerja, namun mereka tetap paling menjaga sholat dengan berjamaah. Mereka berdagang, ada yang bertani, ada yang bekerja keras mencari rezeki halal, karena memang umumnya mereka adalah orang-orang yang susah dahulu, susah khususnya dalam masalah ekonomi. Tetapi ketika mendengar azan, mereka segera meninggalkan pekerjaan menuju masjid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan mengabadikan pujian tersebut sampai hari kiamat, termaktub di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai' an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka adalah para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli mereka dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Para sahabat dulu berdagang, para sahabat mereka profesinya lah secara umum jual beli. Tapi ketika azan dikumandangkan, panggilan hayya 'alas shalah untuk mengerjakan salat, panggilan hayya 'alal falah untuk mendatangi kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan, mereka tinggalkan sejenak usaha mereka, dagang mereka, kerjaan mereka untuk memenuhi panggilan Rabbul Alamin, untuk memenuhi zat yang memberikan rezeki. Masyaallah muslimin, diriwayatkan dahulu saat seorang tabi'in, seorang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, tidak pernah dikumandangkan azan selama 30 tahun kecuali aku sudah berada di dalam masjid. Dan Al-Imam Al-Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah berkata, aku tidak pernah melihat Al-A'mas rahimahullah tertinggal dari takbiratul ihram pertama selama hampir 70 tahun. Mereka memahami bahwa rezeki berada di tangan Allah, bukan di tangan pekerjaan atau perdagangan mereka semata. Pekerjaan kita, dagang kita, usaha kita ada sebab rezeki. Adapun rezeki di tangan Allah, dan yang memanggil kita untuk salat berjamaah adalah Sang Pemberi rezeki. Maka saudara seiman, jangan sampai bisikan syaitan, bisikan hawa nafsu kita membawa kita sehingga kita dengan sengaja meninggalkan sholat berjamaah karena khawatir berjamaah akan mengurangi rezeki. Demi Allah, justru dengan menjaga sholat berjamaah, Allah akan menurunkan keberkahan pada hidup kita, pada keluarga kita, dan pada harta kita. Karena itu, wahai kaum muslimin, jagalah selalu sholat kita dengan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Aturlah pekerjaan agar tidak melalaikan dari masjid-masjid Allah, dan jadilah hamba Allah yang ketika mendengar panggilannya melalui azan, hatinya segera terpaut untuk menuju rumah Allah, memenuhi panggilan Rabbul Alamin. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat dengan berjamaah, memakmurkan masjid, dan istiqomah di atas ketaatan hingga akhir hayat kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minal muhafidin ala shalah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menjaga salat, al-qaimina biha fil jamaah, mendirikannya secara berjamaah. Allahumma habib ilainal masajid wa zazzin qulubana bil iman waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta dengan masjid dan hiasilah, perindahlah hati kita dengan iman, dan jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang saleh. Allahumma aslih sababal muslimin wa raddahum ila dinika raddan jamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Allahu akbar.